sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dari kota mana kamu berasal. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kamu dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dan dikabulkan semua permintaannya. Amin ya Robbal Alamin. Di mata Jojo, Ibu Rodiah adalah sosok ibu kandung yang lembut dan penuh kasih. Namun bagi Julia, wanita tua itu adalah kepalsuan yang sempurna. Sebagai istri dari seorang manajer pabrik yang sibuk dan sering pulang terlambat, Julia memendam semua luka itu sendiri dalam kesunyian rumah mereka. Ketika Jojo berada di rumah, Ibu Rodiah memperlakukan Julia bak putri kandung. Senyum manis, nada suara selembut sutra, dan pujian tak henti selalu mengalir dari mulutnya. Namun, begitu deru mobil Jojo menghilang dari pekarangan menuju pabrik, topeng itu langsung terlepas. "Kamu pikir kamu pantas mendapatkan anakku?" cibir Ibu Rodiah suatu pagi, sengaja menjatuhkan cangkir teh ke lantai hingga pecah. "Jojo itu manajer sukses. Kamu cuma lulusan SMA yang hobinya dandan." Julia menelan salivanya, meremas jemarinya yang gemetar. Sebelum menikah, Julia adalah seorang makeup artis, mua, berbakat. Namun, atas permintaan Jojo dan desakan Ibu Rodiah agar ia fokus mengurus rumah, Julia rela melepas impian dan karirnya. Ia memilih mengalah, berharap ketulusannya bisa meluluhkan hati sang ibu mertua. Sayangnya, kepasrahan Julia justru dianggap sebagai kelemahan. Hari demi hari, penderitaan Julia kian memuncak. Ibu Rodiah tak hanya menyiksa batinnya secara verbal, tetapi juga menyusun rencana jahat untuk menyingkirkannya. Puncaknya terjadi di suatu sore. Ibu Rodiah sengaja menyembunyikan perhiasan emas dan sejumlah uang simpanan Jojo di bawah kasur kamar Julia. Ketika Jojo pulang dengan wajah lelah sehabis memimpin operasional di pabrik, ia disambut oleh isak tangis histeris ibunya di ruang tamu. Ibu Rodiah berlutut dengan baju yang sengaja diacak-acak dan memegang tangannya seolah kesakitan. "Jojo, tolong ibu, nak," ratap Ibu Rodiah penuh drama. "Julia," dia marah saat ibu tegur karena sering keluyuran. Dia mendorong ibu sampai jatuh dan mencuri uang serta perhiasan simpananmu. Jojo terperanjat. Tanpa mendengar penjelasan Julia, Jojo membongkar kamar mereka dan menemukan perhiasan serta uang yang disembunyikan. Wajah Jojo memerah padam oleh emosi. "Aku bekerja banting tulang di pabrik untukmu, Julia. Tapi ini balasanmu pada ibuku," bentak Jojo. "Mas, demi Allah, aku tidak pernah menyentuh barang itu. Ibumu fitnah aku," jerit Julia menahan tangis. Namun, bagi Jojo, air mata ibunya adalah kebenaran mutlak. Malam itu juga, kata talak terucap dari mulut Jojo. Julia diusir tanpa membawa apapun kecuali pakaian di badannya dan tas perlengkapan kosmetik lamanya. Dengan hati teremas hancur, Julia melangkah pergi. Namun di balik gumpalan kesedihannya, terbit sebuah tekad besi. Ia tak akan membiarkan fitnah meruntuhkan hidupnya. Julia bangkit dari titik nol. Ia menyewa kamar kos kecil dan kembali memegang kuas make-up-nya. Ia membagikan karya riasannya di media sosial. Berkat bakat alamiah, ketelitian, serta keramahannya, video transformasi riasannya viral. Dalam waktu singkat, nama Julia melambung tinggi. Klien-klien kelas atas, selebriti, hingga para pengantin berdatangan menyewa jasanya. Julia kini bertransformasi menjadi salah satu mua tersohor di ibu kota, tampil anggun, mandiri, dan penuh percaya diri. Suatu hari di sebuah hotel megah, Julia sedang merias seorang pengantin dari keluarga terpandang. Tanpa disengaja,
ia melihat Jojo yang hadir sebagai tamu undangan. Mantan suaminya itu tampak kusam dan lesu. Jojo terpaku menatap Julia yang kini terpancar kecantikan dan kesuksesannya. Jojo mendatangi Julia dengan raut penyesalan mendalam. Belakangan, Jojo akhirnya menyadari kebohongan ibunya setelah menemukan bukti bahwa ibunya sendiri yang menjual barang-barang rumah dan terus menuntut uang darinya tanpa henti. Julia, maafkan aku. Aku telah salah menilai. Bisik Jojo tercekat. Julia menatap Jojo dengan senyum tipis yang tenang. Tak ada lagi rasa benci, hanya ada kedewasaan. Terima kasih atas luka masa lalu itu, Mas. Tanpanya, aku tidak akan pernah menemukan kembalinya diriku yang sebenarnya. Julia membalikkan badan dan melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan masa lalunya yang kelam jauh di belakang.